إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Hadirin jamaah sumber rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah, masih di ayat 233 yang kita bahas kemarin tentang tanggung jawab dari suami dalam urusan penyusuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahwa penyusuan itu adalah selama 2 tahun penuh bagi yang menginginkan penyusuan secara penuh. Dan di masa penyusuan ini maka ada tanggung jawab dari suami untuk memberikan nafkah kepada istri, karena di ayat ini membicarakan tentang istri yang sudah ditalak tapi dia masih menyusui anak dari suami yang menalaknya. Jadi suami masih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan rezeki dalam artian di sini adalah makanan dan pakaian. Jadi makanan dan pakaian itu masih merupakan tanggung jawab dari suami karena istrinya sedang menyusui anaknya. Artinya belum lepas tanggung jawabnya ketika anaknya masih di dalam masa penyusuan, yaitu selama 2 tahun. Dan dari ayat ini juga bisa dipahami kalau istri yang ditalak saja itu masih menjadi tanggung jawab dari suami ketika dia masih menyusui anaknya, lebih-lebih istrinya sendiri, maka tetap ada kewajiban. Jadi yang sudah ditalak tapi menyusui anaknya masih ada tanggung jawab memberikan rizquhunna wa kiswatuhunna, makanan, pakaian. Maka ini juga tersirat yang masih istrinya sendiri tentu lebih dari itu. Jadi yang masih menjadi istri sahnya, masih menyusui anaknya, masih dalam rumah tangga yang rukun bahagia. Bagaimana kalau ada anak yang kemudian bapaknya tidak ada, misalnya dalam perjalanan selama 2 tahun ini orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Di dalam ayat ini kemudian ada ketentuan wa 'alal warithi mithlu dzalik. Bagi ahli waris itu juga punya kewajiban. Sehingga di dalam ayat ini kata para mufassir, ulama juga mengambil kesimpulan di dalam hal anak yang masih dalam penyusuan, orang tuanya sudah tidak ada, maka kewajiban itu diambil alih oleh ahli warisnya. Kalau punya saudara, misalnya saudaranya, kalau tidak ada ahli waris itu kan, misalnya kakek, nenek, bibi, ini 'alal warithi mithlu dzalik. Jadi yang meneruskan tanggung jawabnya. Sehingga dari ayat ini para ulama juga mengambil
satu istimbat bahwa ada kewajiban dari seseorang untuk memberikan nafkah terhadap kerabatnya. Jadi dari ayat ini wa 'alal warithi mithlu dzalik, bahwa kalau ada saudara yang masuk dalam lingkup ahli warisnya, kerabatnya itu kekurangan, maka ahli waris ini juga hendaknya memberikan nafkah. Jadi dari ayat ini para ulama mengambil istimbat juga bahwa ada kewajiban nafkah terhadap kerabat. Artinya kalau ternyata misalnya ada saudara yang kekurangan, ya dibantu. Bahkan dari ayat ini kata para ulama, di situ ada kewajiban, ada waris, ada kewajiban. Keponakannya ini kan juga bagian dari kerabat, bagian dari ahli waris, maka juga dibantu, diberikan nafkah. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa kemudian memikirkan saudara-saudaranya, terutama adalah aqarib. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, misalnya di situ yang disebut adalah salah satunya kerabat dekat, dan Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa nafkah atau sedekah yang terutama itu kepada tentu saja keluarga, kemudian al-aqrab tsumma al-aqrab, kerabat yang terdekat. Jadi dari ayat ini sekali lagi para ulama mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada kewajiban juga untuk memberikan nafkah bagi kerabat yang kekurangan. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian ketika terjadi misalnya keinginan untuk menghentikan penyusuan, maka itu diperbolehkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam firman-Nya, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf fa in arada fisalan an taradi minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Jika keduanya menginginkan untuk memisah sebelum masa penyusuan berakhir, misalnya ingin dipisah, antara minhuma, atas dasar kerelaan keduanya, wa tasyawur, dan juga atas dasar musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa bagi keduanya. Artinya kalau sebelum masa 2 tahun itu mau menghentikan, sebab di dalam ayat ini yang menjadi kesempurnaan di dalam penyusuan itu kan 2 tahun. Tapi misalnya sebelum 2 tahun keduanya sepakat untuk menghentikan, tidak sampai 2 tahun, atas dasar antara minhuma, kerelaan atas keduanya, ayahnya setuju, ibunya juga setuju, wa tasyawur fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa bagi keduanya. Tarodin di sini. Yang penting sepakat. Nah, dalam ayat ini kemudian juga ada istimbat hikmah yang diambil oleh para ulama. Dalam hal ini para mufassir mengambil dari kata wa tasyawur, tarodin kemudian tasyawur, atas dasar kerelaan dari keduanya, atas dasar musyawarah antara keduanya. Apa yang diambil kesimpulan dari ayat ini? Bahwa di dalam persoalan yang kecil seperti menyusui anak, ternyata mereka itu dianjurkan untuk musyawarah dalam hal menghentikan penyusuan, apalagi dalam persoalan-persoalan yang lainnya. Sehingga dalam rumah tangga salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan itu memang adalah musyawarah. Jadi musyawarah antara suami istri. Padahal di dalam ayat ini kan membicarakan antara suami dan istri yang sudah berpisah dalam urusan anak yang disusui oleh
istrinya yang sudah dipisah, yang sudah talak, tapi masih ada antaradin minhuma wa tasyawur, kerelaan antara keduanya, musyawarah antara keduanya. Apalagi terhadap suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang masih rukun-rukun saja. Isyaratnya adalah berbagai persoalan itu hendaknya diselesaikan dengan persoalan musyawarah antaradin. Bagaimana suami itu rela, bagaimana istri itu rela, beningal karpetibi. Makanya kalau di Direktur Bina KUA, Bina Keluarga Sakinah itu kan Kementerian Agama merumuskan 4 pilar perkawinan sekarang yang digalakkan, disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa ada 4 pilar perkawinan yang hendaknya dipahami oleh pasangan yang hendak berumah tangga. Apa 4 pilar perkawinan itu? 4 pilar perkawinan itu pertama adalah az-zawaj, bahwa perkawinan itu adalah berpasangan, mempertemukan dua insan yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, mempertemukan dua insan yang berbeda, lingkungannya juga berbeda, sifat dan wataknya itu mungkin juga berbeda. Jadi berpasangan, sehingga perkawinan bukan kemudian untuk menindas atau meniadakan salah satu menjadi berkuasa terhadap yang lainnya. Semuanya itu sama-sama penting. Suami penting, istri penting. Seperti halnya sandal. Sandal kalau kanan saja tidak enak. Sandal ya enak karena ada pasangannya. Ada sandal kanan, sandal kiri. Sayap burung juga demikian. Sayap burung itu bisa melayang dengan enak karena ada sayap kanan dan sayap kiri. Sehingga di dalam perkawinan pertama adalah dengan zawaj, bahwa perkawinan itu berpasangan, mempertemukan dua insan yang berbeda. Bagaimana perbedaan itu dipahami. Suami mengerti perbedaan yang ada antara dia dengan istrinya. Ya walaupun tentu saja nanti ada perbedaan-perbedaan yang bisa ditolerir, ada perbedaan yang istilahnya harus dikurangi ketika sudah menjadi suami istri. Contohnya kalau ketika masih bujangan dia pulangnya sering malam karena begadang kemudian dengan teman-temannya. Kalau sudah punya istri ya jangan kemudian begadang dengan temannya terus itu. Kenapa? Karena sudah punya tanggung jawab. Nanti istrinya bilang, saya sudah dikawini kok tinggal terus tiap malam. Apa enggak butuh ke saya? Kok masih dengan teman-temannya terus? Jadi artinya dikurangi. Ada yang sudah dikurangi. Walaupun mungkin tidak ditinggal sepenuhnya. Mungkin sampai jam berapa dengan temannya, setelah itu dengan istrinya. Karena sudah punya tanggung jawab. Tapi pada dasarnya dalam hal ini zawaj mengisyaratkan bahwa keduanya itu berusaha untuk saling memahami tentang sifat-sifat yang mungkin berbeda. Yang bisa dipadukan silahkan dipadukan, tapi ada yang hal-hal yang mungkin tidak bisa dipadukan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan masing-masing kelebihan dengan sifat yang berbeda. Ada potensi yang memang dimiliki oleh laki-laki, ada potensi yang juga dimiliki oleh perempuan. Kalau menurut bapak-bapak, antara tajam dengan tumpul itu mana yang lebih baik? Tajam. Tajam. Ya, kalau untuk pisau itu tajam gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya gelas. Kalau gelas tajam itu kira-kira gimana? Bahaya, mulut akan berdarah-darah. Artinya apa? Semua itu sesuai dengan fungsinya. Jadi sesuai dengan fungsinya. Ya, kapan diperlukan tajam, ya silahkan tajam. Seperti halnya pisau. Tapi pisau itu biasanya yang tajam itu di bawah. Sedangkan kalau yang di atas itu biasanya tumpul.
dan itu ada tujuannya. Supaya apa? Kalau ada barang yang sulit untuk dipotong, kemudian ditekan oleh tangannya di atas. Kalau di atas juga tajam, yang mau menekan itu khawatir tangan saya nanti berdarah. Justru dibuat tumpul di atas karena memang ada tujuannya, supaya bisa dijadikan tempat untuk menekan. Artinya apa? Ya semua sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya memang dibutuhkan tajam, ya tajam lebih baik. Tapi kalau fungsinya dibutuhkan tumpul, maka tumpul itu menjadi lebih baik. Ya seperti hanya gelas tadi. Kalau gelas tajam, tidak ada orang yang suka. Justru dengan sifat tumpul pada gelas, maka orang-orang itu merasa nyaman ketika dia minum. Nah, sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap laki-laki dan perempuan itu kan ada beda, hormonnya itu juga beda, dan itu memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala karena fungsi dari laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, sehingga memang tidak bisa disamakan antara laki-laki dengan perempuan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbeda, diberikan potensi berbeda karena memang diinginkan berbeda. Ada yang diinginkan fungsinya supaya beda, karena yang diinginkan memang beda. Ya, artinya seperti yang digembar-gemborkan oleh penganut emansipasi wanita itu, kemudian sepertinya semua sama. Tidak bisa, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu berbeda. Ada fungsi berbeda, karena itu diberikan hormon berbeda. Seperti fungsi menyusui, ya diberikan hormon yang berkaitan dengan ASI. Kenapa? Karena memang dia mempunyai tugas untuk menyusui anaknya. Jadi diberikan hal tersebut karena memang ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zawaj, berpasangan. Kemudian yang kedua, pilar dari perkawinan itu adalah mitsaqun ghalidhan, yaitu janji suci, perjanjian kokoh. Jadi perjanjian kokoh yang dilakukan oleh suami istri. Akad itu adalah mitsaqun ghalidhan, perjanjian suci antara suami dengan istri. Di dalam akad itu kemudian terdapat peralihan tanggung jawab dari wali kepada suami. Di dalam akad ada janji bahwa keduanya akan membangun rumah tangga. Maka diharapkan suami dan istri itu akan berusaha untuk mempertahankan janji yang mereka buat. Makanya di dalam Al-Quran nanti di surat An-Nisa itu mahar itu disebut dengan saduqah. Saduqah itu seakan dengan kata as-sidqu, yaitu kejujuran, kebenaran. Yang artinya ketika memberikan mahar, suami itu benar-benar jujur. Ini saya akan membangun rumah tangga dengan kamu. Itu mahar, filosofi dari mahar. Di dalam ayat itu kemudian juga wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada istri itu saduqah mereka, mahar mereka, nihlah. Nihlah itu artinya dengan penuh ketulusan. Jadi mahar itu diberikan sebagai tanda kesungguhan yang diberikan dengan penuh ketulusan. Makanya mahar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaq aisaru, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Tapi bukan paling murah ya. Paling mudah. Yang paling mudah ya terserah yang paling mudah itu apa. Saya sering gurau, kalau dia punya showroom mobil, yang paling mudah bagi dia yang mobil itu dikeluarkan langsung. Sebab kalau masih mukena misalnya, ya kan masih harus cari ke pasar itu cari. Tapi kalau dia punya showroom mobil, ya tinggal mengeluarkan, itu paling mudah gitu. Sebab paling mudah itu bukan paling murah. Ini yang kedua, yaitu pilar kedua adalah mitsaqun ghalidhan,
perjanjian kokoh. Jadi berusaha untuk mempertahankan janji ini sampai kalau bisa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang ketiga itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Dari ayat-ayat yang kita bahas mulai kemarin memang ada tuntutan kemudian untuk bil ma'ruf itu. Bahkan dalam ayat yang kita bahas kemarin ketika berpisah fa'amsikuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bil ma'ruf. Kalau mau dipertahankan, pertahankan dengan baik. Kalau mau berpisah, berpisahlah juga dengan baik. Bi ma'ruf, sama-sama bil ma'ruf. Amsikuhunna bi ma'ruf, sarrihuhunna bi ma'ruf. Kalau mau dipertahankan, pertahankan dengan niat baik, dengan cara yang baik, memperlakukan dengan baik. Kalaupun mau berpisah adalah arsilu atau farriku dengan baik juga bima'ruf. Sarrihu bima'ruf. Jadi dengan baik. Dan untuk yang membangun rumah tangga, pesan dari Al-Qur'an itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan pasangan itu dengan perlakuan yang baik. Jadi ada hak, ada kewajiban seperti yang kita bahas kemarin. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Itu yang kita tangkap kemarin dari ayat Al-Qur'an. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri itu ada hak yang harus dia terima dari suaminya, yang harus ditunaikan oleh suaminya. Mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana dia pun juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Jadi istri punya hak yang akan dia dapatkan dari suaminya. Kalau hak istri itu adalah kewajiban suami, tapi kalau kewajiban istri itu adalah hak suami. Jadi masing-masing punya hak, punya kewajiban. Kalau di dalam Al-Quran, maka yang diisyaratkan adalah bagaimana masing-masing bisa menunaikan kewajibannya, bukan hanya menuntut hak. Jadi bukan hanya menuntut hak. Jadi masing-masing ada tanggung jawabnya, memperlakukan pasangan dengan baik, di mana Rasulullah menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi terbaik kepada keluarganya. Makanya ya berbaiklah kepada istri. Sebab ya kalau dari gurauan itu kadang-kadang kalau masa baru kawin itu kan bulan madu, semuanya serba manis. Ketika keluar resepsi, kalau keluar tak ketuk sekuni, di mana Dik? Tidak apa-apa, dielus-elus. Dapat berapa bulan, sama peristiwanya itu kan, keluar dari mobil tak ketuk, ngatera, sudah berubah itu. Sampai hampir 10 tahun peristiwanya sama, keluar dari mobil tak ketuk boleh, tak ngabas boleh. Kadang ada perubahan yang seperti itu. Padahal di dalam agama ya perintahnya dalam muasyarah bil ma'ruf, dalam bentuk sikap, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tingkah laku dan lain-lainnya. Jadi muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan itu dengan perlakuan yang baik. Kemudian pilar yang keempat adalah dari yang disimpulkan ayat ini, yaitu musyawarah. Bahwa di dalam rumah tangga itu hendaknya di dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah. Prinsip yang ada di dalam ayat ini, yang disimpulkan dari ayat ini adalah antaradim minhuma wa tasyawur, yaitu atas dasar kerelaan dari keduanya, wa tasyawur, atas dasar musyawarah.
Jadi bagaimana bisa melakukan musyawarah di dalam urusan rumah tangga, ngalah karep betibi, jangan kemudian istrinya pokoknya seperti ini, suaminya seperti ini. Yang disyaratkan dalam ayat ini adalah antara bin umah, semuanya itu rela, suami rela, istri rela, wa tasyawur, atas dasar musyawarah. Jadi atas dasar musyawarah. Makanya Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana pribadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang dikatakan oleh Siti Aisyah, ada hal yang sangat berkesan yang beliau ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Satu malam ketika bersama dengan Siti Aisyah sedang bermesraan tentu saja, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai ya Humairah, karena Rasulullah itu biasanya memang memanggil dengan panggilan yang baik itu, panggilan mesra. Siti Aisyah itu kemerah-merahan pipinya, maka dipanggil dengan Humairah, panggilan yang baik itu. Tapi jangan terlalu jujur, istrinya itu kemudian hitam manis, dipanggil ya dipanggil manisnya aja, jangan dipanggil hitamnya itu. Hitam manis kemudian dipanggil hitamnya, dicerang dan dia dipanggil manisnya, yang membuat pasangan itu senang itu. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah, hal yang paling berkesan pada waktu itu, kemudian ternyata Rasulullah SAW menyatakan kepada Siti Aisyah, izinkan saya malam ini saya ingin bermunajat kepada Allah. Jadi Rasulullah ingin sholat malam pada saat itu bersama Aisyah. Kata Siti Aisyah, itu yang membuat saya sangat berkesan. Rasulullah SAW pada saat bersama Siti Aisyah kemudian minta izin kepada Siti Aisyah, saya izin dulu ya, saya ingin sholat. Jadi saya ingin sholat, padahal ini adalah satu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam urusan ibadah yang seperti itu Rasulullah SAW ternyata minta izin kepada istrinya pada saat sedang bermesraan seperti itu, apalagi dalam hal-hal yang lainnya lebih dari itu. Jadi itu yang sangat berkesan kepada Siti Aisyah, bahwa di malam itu Rasulullah seperti dalam pandangan beliau benar-benar menghargai dirinya. Jadi dia benar-benar dihargai, ingin sholat malam pun Rasulullah kemudian minta izin kepada Siti Aisyah. Yang isyaratnya apa? Ya, ada hubungan yang baik, bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik itu. Bahkan dalam urusan mau sholat malam, Rasulullah kemudian minta izin. Ya kalau sedang tidur ya jangan dibangunkan ya. Sebab dalam riwayat yang lain Siti Aisyah pernah tidur itu kan, kemudian bangun kok tidak ada Rasulullah di sampingnya, dicari ternyata Rasulullah sedang sholat. Ya artinya dalam hal ini Siti Aisyah itu kan sedang tidur, Rasulullah bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam peristiwa yang lain ini Rasulullah sedang bersama dengan Siti Aisyah ingin sholat, Rasulullah kemudian ternyata minta izin kepada Siti Aisyah, izinkan saya untuk bermunajat kepada Tuhanku. Artinya apa? Kalau dalam urusan ibadah seperti itu Rasulullah minta izin, apalagi dalam hal yang lainnya memperlakukan, dan pasangan itu insya Allah akan senang, merasa benar-benar dihargai. Saya yang keungguan itu dianggap ada. Dan itulah yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam urusan sesuatu yang beliau itu bisa lakukan, itu dilakukan sendiri, itu biasa itu Rasulullah. Menjahit sandal yang putus dilakukan sendiri, kalau bisa dilakukan itu dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan memang
penelitian sekarang suami-suami yang suka membantu istrinya itu rumah tangganya lebih harmonis. Kenapa? Istrinya merasa bahwa dirinya itu dibantu, merasa bahwa beban rumah tangganya itu bukan hanya miliknya sendiri tapi benar-benar milik bersama. Jadi rumah tangga benar-benar milik bersama. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Jadi ini yang tersirat dalam ayat ini, bahwa ada tetap kewajiban dari suami ketika istri yang ditalak itu masih menyusui anaknya. Kalau yang ditalak masih ada tanggung jawab seperti itu, apalagi yang masih dalam terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian walal warisi mithlu dzalik, isyarat bahwa ada kewajiban nafkah terhadap kerabat. Jadi kalau ada kerabat yang kekurangan, dibantu, jangan dibiarkan. Ini yang tersirat dari ayat di atas. Yang terakhir bahwa di dalam rumah tangga, di dalam ayat ini antara tim minhuma wa tasyabur, itu ada isyarat supaya persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu hendaknya dilakukan dengan musyawarah, dengan prinsip antaradin. Bagaimana suami dan istri itu bisa sama-sama rela. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.